belum berangkat itu, kok baru ke subhanallah. Nah kita mulai lagi ke melah dada. Berbicara tentang membelah dada berarti Rasulullah dibersihkan hati, ya. Bukan Rasulullah kotor, tapi setiap orang ketika akan menghadap Allah harus dipastikan dalam keadaan suci. Itu maknanya. Karena Allah adalah zat yang maha suci, dan zat yang maha suci akan mampu ditembus oleh zat yang suci pula. Ketika ada zat yang kotor masuk ke dalam zat yang suci, maka nilai kesucian itu akan menjadi sirna. Bapak Ibu, perjanjian kita tadi alarm yang berbunyi waktu selesai. Sudah ada? Sejam tuh. Sejam itu satu amplop. 2 jam 2 amplop. Masa Ustaz di amplop lah boleh. Kalau Bapak bilang saya ceramah ngarapin amplop, salah besar. Salah besar kalau saya ceramah ngarapin amplop. Amplop itu cuma salah satunya saja. Iya Pak. Kalau ada orang bagi amplop saya koyai. Kita perlu pahala, bukan perlu amplop. Itu letak kesucian hati di situ. Apakah dakwahnya betul-betul karena Allah atau tidak? Nah, Rasulullah kenapa? Karena zat yang suci hanya mampu ditembus oleh zat yang suci. Contoh kecil saja Bapak Ibu, kalau kita ada punya air 1 ember saja, bening, bersih, bahkan mungkin sudah dimasak, lalu termasuk di dalam ada dimasuki mungkin 1 titik sebesar niti koset aja tai cecak masuk ke dalamnya, apakah air itu masih kita minum apa tidak? Hilang kesucian air yang banyak. Maka Allah akan mengharamkan hambanya masuk surga kalau dalam dirinya, dalam hatinya ada sebesar zelak saja sifat sombong. Ya, itu. Kenapa? Karena kesombongan mahkota Allah. Itu hanya milik Allah. Dan tidak ada makhluk lain berhak untuk memiliki sifat sombong itu. Sifat manusia penuh kekurangan. Maka setiap orang akan menghadap Allah, pastikan hatinya dalam keadaan suci. Maka dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salatu mi'rajul orang mukmin. Maka rata-rata setiap salat pasti insya Allah ada sunat qobliyahnya, dan tidak semua salat ada sunat ba'diyah. Artinya sebelum salat wajib pemanasan dulu dengan salat sunat. Singkirkan dulu pikiran-pikiran yang lain yang mungkin tadi niatnya ada yang tidak suci, ada tadi mungkin niatnya yang tidak ikhlas, atau pikiran bercabang masih dengan utang, dengan banyak problem. Singkirkan dulu dengan sholat-sholat sunnah. Setelah itu pikiran, baru kita mulai menghadap Allah dengan sholat yang wajib. Perlu tuh Pak, jangan sampai sombong itu kadang akan membuat perilaku kayak dibuat-buat. Kan dulu ada itu imam sholat Jumat mantan kori, supaya baru sekali telah jadi imam, akhirnya biar dia tahu kok berimam tegak langsung maju ayat macam musabako. Bismillahirrahmanirrahim. Baik itu patah ini ghairil maghdubi alaihim makmum nafas panjang. Biasa makmum itu kan alur imam. Kalau salat tarawih kadang pakai gigi 4 kan? Iya. Berimaktum yang menotolin, amin. Salat biasa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu searah. Maka
Maka saya mengatakan kata Sayyidina Umar apa? Khatibun nas biqadri ilmihim, sampaikan sesuatu itu sesuai dengan kadar kemampuan jemaah. Walaupun kita biasa pakai ayat panjang, kalau awak jadi imam sesuaikan dengan keadaan makmum. Itu sesuaikan. Ya. Ayat pertama Yasin. Rakaat yang kedua Al-Muluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita detik orang. Jadi hati. Kata Rasulullah, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat akan jasad kamu, Allah tidak melihat akan rupa kamu, tapi Allah melihat akan hati kamu. Hati yang dilihat oleh Allah. Suami ikhlas untuk memberikan rezeki kepada istri dan keluarganya. Istri ikhlas untuk melayani anak suami dan membimbing anak-anak. Insya Allah tidak ada kalimat menutup, tidak ada istilahnya aku ini capek, tahu nggak? Ada. Karena semua dilakukan dengan ikhlas. Apalagi ibu-ibu kita sekarang, ibu-ibu ini Pak, perjuangannya luar biasa betul. Ya. Kalau dari segi kerja sesungguhnya lebih hebat ibu-ibu kadang-kadang daripada bapak. Ada nggak yang bersawah di sini? Yang berkebun? Nah, berkebun yang dulu bangun subuh siapa? Yang dulu mulai masak siapa? Ayah masih ngorok. Aku nanya ayah sudah sampai subuh lagi. Kopi. Nak berangkat ke kebun, masuki pakaian-pakaian untuk kerja. Mungkin ada rebus lupi, ada nasi, masuki dalamnya ke dalam ambung. Tahu ambung? Masuk ambung. Pada berangkat, siapa bawa ambung? Ibunya atau bapaknya? Ibu, bapak bawa barang besok. Sampai ke kebun, siapa yang dulu kerja? Bapak merokok dulu sebentar. Ambil kopi segelas, terima. Itu kalau tidak ada yang lewat, minum dulu. Tambah lagi sebatang. Ini jelas kerja itu. Yang dulu berhenti siapa? Bapak, serpa. Ibunya nyiapin makanan. Sore, maghrib sore. Nah, ibunya ngambil pula kayu api dikit untuk bawa balik dalam ambung tadi pakaian kotor, basuh ambung, ditambah lagi dengan kayu. Siapa bawa ambung tadi? Ibu, bapak mau barang sekau tadi. Sampai ke rumah, ibu kerja lagi untuk nyiapin makan malam. Belum lagi punya anak kecil jam 10 malam, anak nangis, bangun pula ibunya. Tengok kencing dah. Bapaknya mana? Sebelah. Jangan lupa, nangis. Bapaknya masih ibunya juga. Rupanya 8 susui oleh ibunya. Jam 2 tengok anaknya, ya Allah, lagi jadian kau tidur nak. Kini giliran mak pula nak istirahat. Mulai anak tidur, ayah pula bangun. Allah. Berat tugas. Tugas seorang ibu. Perjuangan ibu. Baca kalau Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Karena ibu perjuangannya berat. Maka tidak pantas kalau ada seorang suami kasar terhadap istrinya, karena begitu besar jasa, begitu besar pengorbanan seorang ibu. Nah, bagaimana kita membuat keluarga kita tuh keluarganya seperti keluarga Rasulullah? Itulah maka Rasulullah sangat sedih ketika dalam tahun itu kan tahun Amul Husni, tahun duka cita. Ketika Rasulullah sedih karena istrinya Siti Khadijah berpulang ke rahmatullah. Karena sayangnya, karena Rasulullah itu keluarganya apa? Baiti jannati, rumahku surgaku. Ya. Maka keluarga itu katakan apa? Hum libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Fungsi pakaian nutupin aurat. Aurat tidak boleh nampak orang. Keburukan suami jadi rahasia bagi istrinya. Kekurangan istri jadi rahasia bagi suami.
suaminya. Tidak boleh kita nyeritakan kejelekan suami kita ke orang. Tahu, Bu, syukurnya Ibu terima kasih dan berat punya suami kayak gitu baik. Kau udah tahu baik. Oh ya, langsung kan itu mulai dari itu A, B, C, D kekurangan. Ya, boleh. Atau menceritakan kekurangan istrinya sendiri. Ayahku bini itu cantiknya anu. Cuma ngomongin aku. Bersyukurlah kalau tuh dapat istri cantik nang lolo. Kalau dia pintar belum tentu nak ya kau jadi laki ya gitu. Maka dalam keluarga Bapak Ibu dibolehkan suami berbohong kepada istrinya, istri berbohong kepada suaminya, boleh untuk menyenangkan hatinya. Misalnya suami istri kita hidungnya pesek, kita ngomong mama kalau kulihat dari samping kayaknya mancung ya, boleh. Atau suami pulang dari kerja buka pintu apa kata istrinya, papaku yang terganteng, walaupun dalam hatinya weh. Siapa lagi nak muji suami kita kalau tidak kita istrinya? Siapa lagi nak muji istri kita kalau tidak kita suaminya? Maka harus hati-hati kalau ngomong. Ya, pernah itu kan suami istri lagi duduk di ruang tamu, anaknya balik bawa buku rapor. Aku kata mamanya, nak minta buku rapor, mama nak tengok, tengok 45 nilainya. Lolo dan kau tahu tak kau nak keturunan mama tak tahu nak lolo macam kau ni. Tegak ayah, apa kata kau tu? Nah, karena mama dia bilang keturunan mama ada yang lolo macam ya kan tinggal keturunan ayah. Oh, yang keturunan aku dah ada orang lolo macam dia ni. Jadi nak siapa dia kau entah. Kesal suaminya pergi ke kamar, Nabi dalam lemari jadi buku nikah, bolak-balik. Aku kata istrinya ngaku, coba buka buku nikah, tak aku nak tengok kapan habis masa berlaku. Kalau habis aku kesal istrinya ulang lagi ngirit bawang, suaminya lagi mandi di kamar mandi. Aku kata istrinya, kadang ku berpikir akan cari gantian. Oke suaminya, carilah. Kau baru tak berpikir, aku dah dapat. Elok belah, ya namanya hidup. Maka dalam keluarga itu buatlah rumah itu lapang, walaupun mungkin rumah kita kecil. Buatlah jiwa itu tenang, jangan ada yang kayu baru nak senang. Pun hidup ini kata orang sering dikatakan diharap panas sampai petang rupanya hujan di tengah hari. Artinya tidak semua apa yang kita inginkan pasti itu dapat kenyataan. Kadang dapat, kadang tidak, kadang dikit, kadang banyak. Itulah yang namanya hidup. Ya. Maka suami istri kalau suami pulang balik kerja di rumah mak atau ibu, maaf ya, aku dah dapat duitnya dari kau. Aku kata istrinya biasalah aku bang, itulah yang namanya hidup. Kadang dapat, kadang tidak. Mudah-mudahan tak dapat hari kau rezeki, mudah-mudahan esok pagi kita dapat, sabar, beda. Memang kenapa ada mau duit kita makan lauk apa adalah apa lauk tu bu? Itu adalah belakang tu logennya. Nah, mana belakang logennya tu? Tu ada di kubangan kerbau belakang. Tapi kalau memang lagi duit banyak nak pesta tak apa-apa ya. Kalau kemarin duit banyak, dapat agak banyak dikit duit, akhirnya bolehlah nak makan agak pesta dikit. Apa lauknya tu bu? Itu ada 3 macam belakang makanan. Apa lauknya? Itu ada gula jengkol, sambal pete, lalap kabau. Kalau ada, ya. Tapi kalau tidak ada, jangan dibuat-buat supaya ada. Maka kalau zaman dahulu, kalau seorang istri, suami mau berangkat kerja, saat istri itu mengantar sampai di depan pintu rumah, lalu dia katakan, setelah dicium tangan suaminya, dia berkata, ya zauji, inna la nasbiru 'alal ju' wal 'atas, walakin la nasbiru 'alan nar. Wahai suamiku, kami masih bisa sanggup menahan lapar dan haus, tapi kami tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Artinya, silahkan dari nafkah sebanyak-banyaknya.
Tapi kalau sudah dapat, jangan paksakan. Jangan bawa balik ke rumah makan yang diharamkan oleh Allah. Kalau soal makan dikit banyak, lalu kadang tidak kita biasalah namanya hidup. Tapi kami tidak sanggup kalau di akhirat kakek masuk dalam nanti diberikan. Jangan suami balik ke rumah, Bu maaf ya ini dapat duit, memang ayahnya itu lolong dia lah. Lah di luar dapat duit, sampai ke rumah dibilang bini lolong kan? Sedih. Maka seorang istri itu harus mengabdi kepada suaminya. Kalau harus cantik, cantiklah di depan suaminya. Pernah tak Bapak ketemu janda cantik, Pak? Desirat Nasari, janda. Maria Melina, janda. Dewi Persik, janda. Yulia Perez, janda. Sebentar lagi Camelia Malik. Bentar lagi belum. Sabar ya. Kadang-kadang banyak perempuan cantik menurut orang lain, tapi buruk bagi suaminya. Apa yang buruk? Bukan jasadnya, tapi akhlak perangainya dan sopan santunnya. Ya. 1 meter dari depan pintu langsung nanya, Pak buka pintu, ada duit bang. Lu lagi duduk, langsung nanya ada duit. Dapat suami orang Pulau Buaya yang agak bosongan, lain lagi jawabnya, ada duit bang, pala ayah kan duit. Tunggu duduk. Tapi ada itu istri kata orang saking buruknya dibawa ke sungai Buaya pun tidak mau makan. Tapi bagi suaminya mengatakan istriku yang tercantik di dunia. Apa yang cantik? Akhlaknya, tutur katanya, sopan santunnya. Suami pulang aku hari ini dapat dia biasa lah. Apa yang agak pucat masuk angin mungkin ibu buka baju tu dia bawa kerikil, dikeriknya badan gitu apa ya? Kalau ada kipas angin datangkan kipas angin. Kalau ada kipas angin ambil piring di dapur tu kipas. Tangan kanan kipas, tangan kiri micit keningnya. Mana? Apa kata istrinya? Ku ada di sini. Akan tak pernah sendiri. Karena aku selalu di dekatmu saat engkau terjatuh. Apa kata suaminya pula? Cuma kamu. Ada bini kita macam tu kan? Kalau ada istri yang seperti itu, itulah istri yang solehah. Jangan dikubur sebelum mati. Sulit kita mencari penggantinya kalau dia hilang. Kenapa? Karena saking sayangnya. Yang membuat sayang bukan karena kecantikan lahirnya, tapi karena kecantikan batin, kebaikan budi pekertinya, sehingga kita tidak hanya sayang, bahkan kita tidak tega meninggalkannya. Macam-macam kadang-kadang ada suami istri itu, istri dia meninggal, nangis lagi, tapi laki-laki sebelahnya bukan main lebih nangis lagi. Apa katanya? Kau biarnya kau nangis, kau bini aku. Apa kau bini? Kalau nak bini kau mati, bini maklum. Nah.